Halo Jaubdats, tahukah kamu, di bawah lautan dangkal yang kini memisahkan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, terbaring sebuah benua yang hilang, sebuah daratan raksasa yang pernah menjadi jantung keanekaragaman hayati dunia, lalu lenyap ditelan zaman. Inilah kisah Sundalan, dunia yang terlupakan. Dulu, ada sebuah daratan raksasa seluas lebih dari 1,8 juta kilometer persegi, hampir setengah dari benua Eropa. Daratan ini menyatukan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan semenanjung Malaysia menjadi satu benua tunggal yang subur. Namanya Sundaland. Sundaland adalah surga tropis, rumah bagi puluhan ribu spesies tumbuhan, banyak di antaranya tidak bisa ditemukan di tempat lain di dunia. Namun, surga ini berdiri di atas neraka geologis. Sundaland dikepung oleh cincin api Pasifik, zona tektonik paling aktif di planet ini. Disinilah tiga lempeng benua raksasa saling bertabrakan, menciptakan gempa bumi dahsyat dan letusan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kontradiksi yang luar biasa. Surga yang paling subur lahir dari kekuatan bumi yang paling merusak. Lalu, bagaimana daratan seluas ini bisa hilang? Jawabannya terletak pada dinamika ekstrim zaman es sekitar 21.000 tahun yang lalu. Saat itu, bumi mencapai puncak pendinginan global. Lapisan es di kutub utara dan selatan membeku begitu tebal, menyerap sejumlah besar air dari lautan. Akibatnya, permukaan laut di seluruh dunia turun drastis, hingga lebih dari 100 meter di bawah level saat ini. Penurunan inilah yang mengungkap Sundaland secara penuh, mengubahnya dari kepulauan menjadi sebuah daratan masif yang terhubung langsung. Dengan benua Asia, Sundaland menjadi jembatan darat alami, sebuah jalan raya purba bagi kehidupan untuk bermigrasi. Namun, iklim bumi tidak pernah statis. Zaman es mulai berakhir, dan suhu global perlahan menghangat. Lapisan es raksasa di kutub mulai mencair, melepaskan miliaran kubik air kembali ke lautan. Tapi proses ini tidak berjalan mulus. Sekitar 15.000 tahun yang lalu, dunia mengalami sebuah anomali iklim yang aneh, dikenal sebagai Younger Dryas. Kenaikan suhu global tiba-tiba berhenti, bahkan berbalik menjadi pendinginan mendadak. Para ilmuwan menduga ini dipicu oleh runtuhnya lapisan es raksasa di Amerika Utara yang mengganggu arus laut hangat global. Bumi seolah membeku kembali sesaat. Namun setelah periode singkat ini, proses pencairan berlanjut dengan kecepatan yang jauh lebih dahsyat. Air laut naik dengan cepat, membanjiri dateran-dateran rendah di Sundaland. Sungai-sungai purba yang dulu mengalir di daratan itu berubah menjadi selat. Dalam beberapa ribu tahun, daratan yang utuh itu terpecah, meninggalkan Puncak Pancaknia sebagai pulau-pulau yang kita kenal sekarang, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sundaland pun lenyap di bawah gelombang lautan. Secara ekologis, Sundaland adalah koridor migrasi yang tak tertandingi. Keberadaannya memungkinkan flora dan fauna dari daratan Asia menyebar luas hingga ke pelosok Nusantara. Hutan-hutan Dipterocarpa yang ikonik, dengan pohon-pohon raksasa setinggi 70 meter, mendominasi lanskap, membentuk tulang punggung ekosistem tropis yang kaya. Di beberapa area, ada juga hutan kerangas, sebuah ekosistem unik yang tumbuh di atas tanah pasir miskin nutrisi. Ajaibnya, hutan ini tetap subur, menjadi rumah bagi vegetasi khusus yang hanya bisa ditemukan di sana. Ketika daratan ini tenggelam dan terisolasi, sebuah ledakan evolusi pun terjadi. Ambil contoh kantong semar atau Nepenthes. Tumbuhan karnivora yang menakjubkan ini terjebak di pulau-pulau yang baru terbentuk, terutama di Kalimantan. Isolasi ini memicu diversifikasi spesies yang sangat cepat, menghasilkan lebih dari 30 spesies kantong semar yang unik, masing-masing beradaptasi dengan lingkungan mikronya sendiri. Evolusi seolah berjalan dalam kecepatan tinggi. Di dunia fauna, Sundaland adalah rumah bagi megafauna yang luar biasa, mirip dengan Serengeti di Afrika. Gajah purba, badak, tapir, dan harimau berkeliaran bebas di hutan-hutannya yang luas. Kita menemukan fosil Stegodon, kerabat gajah purba, dengan gading lurus yang sangat panjang, tersebar di berbagai pulau, bahkan hingga ke Flores yang terpencil. Ini menunjukkan bahwa Stegodon bukan hanya raksasa darat, tapi juga perenang ulung yang mampu menyeberangi selat-selat sempit yang mulai terbentuk. Puncak rantai makanan di Sundaland diduduki oleh predator yang benar-benar menakutkan. Harimau ngandong. Ini bukan harimau biasa. Subspesies harimau purba raksasa ini bisa memiliki berat hingga 470 kg.
jauh lebih besar dan lebih buas daripada harimau Siberia modern manapun. Bayangkan predator sebesar ini mengintai di hutan-hutan tropis kuno. Namun, mungkin yang paling mencengangkan adalah keberadaan kera terbesar yang pernah hidup di muka bumi, Gigantopithecus. Kera raksasa setinggi 3 meter dengan berat mencapai setengah ton ini ternyata pernah menjelajahi hutan-hutan Sundaland. Selama ini, fosilnya banyak ditemukan di Tiongkok dan Vietnam, tapi penemuan fosil giginya di situs Semedo, Jawa Tengah mengubah segalanya. Ini membuktikan bahwa raksasa primata ini bukan hanya penghuni Asia Timur, tapi juga pernah hidup di jantung surga tropis Nusantara. Tentu saja, jembatan darat ini tidak hanya dimanfaatkan oleh hewan manusia purba, seperti Homo erectus, dan gelombang migrasi manusia modern awal, menggunakan Sundaland sebagai jalan raya antar benua untuk menyebar dari Asia ke seluruh kepulauan. Namun, ketika air laut naik, populasi manusia ini pun ikut terisolasi di pulau-pulau yang berbeda. Isolasi geografis inilah yang menjadi salah satu pendorong utama evolusi budaya, bahasa, dan genetika. Proses pemisahan ini pada akhirnya melahirkan keanekaragaman suku, budaya, dan ras yang luar biasa yang kita lihat di Indonesia modern saat ini. Kisah tenggelamnya Sundaland juga memicu salah satu perdebatan paling menarik dalam sejarah. Hubungannya dengan legenda Atlantis. Plato, filsuf Yunani kuno, pernah menulis tentang Atlantis, sebuah peradaban maju di sebuah pulau besar yang lenyap ditelan ombak dalam satu malam. Beberapa peneliti modern, seperti Stephen Oppenheimer, berspekulasi bahwa cerita ini mungkin adalah ingatan kolektif umat manusia yang terdistorsi dari sebuah peristiwa nyata. Bencana katastrofik tenggelamnya Sundaland pasca zaman es. Peristiwa naiknya permukaan laut yang begitu cepat dan masif, ini pastinya terlihat seperti kiamat bagi masyarakat yang tinggal di pesisirnya. Kontroversi ini semakin panas dengan adanya temuan arkeologis seperti Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Situs megalitik ini, yang oleh sebagian peneliti diklaim sebagai struktur piramida tertua di dunia, memicu perdebatan sengit. Jika klaim bahwa usianya mencapai puluhan ribu tahun itu terbukti benar, maka ini bisa menjadi bukti adanya peradaban maju yang terlupakan, yang hidup di Sundaland jauh sebelum peradaban besar lainnya muncul. Meskipun perdebatan arkeologis ini masih terus berlanjut, satu hal yang pasti, tenggelamnya Sundaland adalah titik balik dalam sejarah bumi dan sejarah manusia. Coba bayangkan sejenak, jika daratan raksasa ini tidak pernah tenggelam, peta Indonesia dan Asia Tenggara akan sangat berbeda. Kita mungkin tidak akan menjadi negara kepulauan, melainkan sebuah benua tunggal yang dipenuhi megafauna besar, menyerupai Afrika saat ini. Mungkin saja, daratan ini akan menjadi pusat evolusi peradaban tropis yang unik, yang sejarahnya akan sangat berbeda dari yang kita kenal. Sundaland bukan hanya sekadar cerita geologis tentang daratan yang hilang. Ini adalah kisah tentang sebuah dunia yang membentuk masa kini kita. Sebuah teka-teki raksasa, yang sebagian besar jawabannya masih tersembunyi di kedalaman lautan Nusantara, menunggu untuk diungkap. Kisah Sundaland mengingatkan kita bahwa planet yang kita tinggali ini terus berubah, dan peradaban kita hanyalah sekejap mata dalam skala waktu geologis yang maha luas. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya.